Pada zaman dahulu, sekitar tahun 1820 sampai 1823 di Surakarta, pernah terjadi masa pagebluk yang mana merupakan wabah bencana. Peristiwa pagebluk ini sangat mengerikan dikarenakan sebelumnya Surakarta dikenal sebagai daerah yang subur, aman, dan makmur. Peristiwa pagebluk ini terjadi pada saat pemerintahan Raja Pakubuwono V. Beliau adalah sosok raja yang bijak, baik, dan menyayangi rakyatnya. Raja Pakubuwono V juga telah berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi peristiwa pagebluk yang mengerikan itu. Berbagai cara sudah dilakukan, termasuk meminta bantuan dari para orang pintar di luar wilayah Surakarta, namun semuanya belum membuahkan hasil sedikit pun. Raja Pakubuwono V sangat sedih hatinya. Dia mencoba bersabar dan tabah. Ia juga percaya bahwa semua ini adalah ujian dari Yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, ampunilah hamba dari segala dosa, dan tolonglah hamba dan seluruh rakyat Surakarta agar dapat terhindar dari peristiwa pagebluk yang mengerikan ini. Jawab raja dengan hikmat. Tak lama kemudian, ketika Raja Pakubuwono V sedang duduk, tiba-tiba muncullah sebuah suara misterius. Salam, hai Raja. Rakyatmu akan aman dan makmur kembali jika dapat ditemukan seorang lelaki pancal panggul. Lelaki pancal panggul itu harus dibunuh dan keempat anggotanya dipisahkan serta masing-masing ditanamkan di 4 penjuru mata angin batas wilayah Surakarta. Adapun lelaki pancal panggul adalah orang yang kedua pergelangan kaki dan tangannya bergaris putih melingkar seperti gelang. Mendengar hal tersebut, Raja Pakubuwono V menjadi bingung, memikirkan apakah seorang manusia harus dikorbankan demi memulihkan kerajaannya. Namun, beliau yakin bahwa pesan tersebut pastilah memiliki makna tersembunyi. Beliau pun juga tidak akan mengumumkan pesan tersebut karena dapat menimbulkan ketakutan bagi rakyatnya. Apakah aku harus mengikuti pesan itu dan membunuh lelaki pancal panggul? Oh tidak, aku harus tahu makna pesan itu agar Surakarta terbebas dari wabah ini, renungnya dalam hati. Akhirnya, Raja Pakubuwono V memutuskan untuk menyamar menjadi rakyat jelata yang membara dari satu kampung ke kampung lainnya. Beliau memakai pakaian layaknya seorang pengemis. Hari demi hari, malam demi malam, menelusuri kampung-kampung di kerajaannya. Semua dilaluinya tanpa sedikit pun membawa kemewahan, seperti kehidupannya di istana. Beliau mencoba bergaul dan mengobrol langsung dengan para rakyat jelata. Wah, aku kalah terus yuk lawan Pak Ustadz. Emangnya jago banget loh. Aku deh udah 5 kali main kalah terus. Aduh, yo sabar. Yo jenenge permainan pasti ono menang, ono kalah. Yo sing menang yo kudu rendah hati, aja sombong. Tapi sing kalah yo tetap sabar. Wah, lagi apa nih?
Weh Mbah, gimana kabarnya Mbah? Baik. Si Mbah dari asal mana Mbah? Dari Surakarta. Saya kebetulan sedang mengembara. Oh, gitu ya. Kalau kalian sedang apa? Oh, tidak, saya cuma tadi main sama si Abdul, main catur loh Mbah. Oh, kalau begitu saya lanjutkan saja perjalanan saya. Monggo Mas, monggo Pak, monggo Mbah. Semakin lama semakin jauh perjalanannya ditempuhnya, hingga suatu malam sampailah beliau di wilayah Gunung Kidul. Harusnya jangan di-pause. Ini aku lanjutin betul. Pegel ini. Kata-katanya nanti diulangi ya. Dia semakin malam itu ya. Hari sudah demikian larut. Beliau melangkahkan kakinya di kegelapan, di antara pohon-pohon yang sangat tinggi dan besar. Dari kejauhan terlihatlah sebuah cahaya yang memancar. Beliau pun segera melangkah menuju cahaya itu. Ternyata cahaya yang memancar itu berasal dari seorang yang bernama Kidemang Kedewang. Ia adalah seorang kaya raya di desa tersebut. Sang penyamar pun memberanikan diri untuk mendekati rumah tersebut. Lalu ia segera mengetuk pintu rumah tersebut. Cukup lama pintu diketuk, dan akhirnya Ki Demang Kedewang membukakan pintu. Siapa kamu? Dasar gembel tak punya sopan santun, mengganggu orang istirahat saja, kata Ki Demang. Maafkan saya Tuan, saya hanya sekedar mencari tempat beristirahat karena di luar udaranya sangat dingin. Sambil menggigil. Beristirahat? Memangnya kamu siapa? Kamu lebih pantas tidur di luar karena kamu hanyalah seorang gembel, dengan nada tinggi dan marah. Saya bukan peminta-minta, saya hanyalah seorang pengembara Tuan, katanya sambil memelas. Bohong, kamu pasti pengemis kan, yang ingin mencuri hartaku, bentaknya lagi dengan suara keras. Tidak Tuan, katanya dengan ketakutan. Sudahlah, saya tidak mau meladeni gembel seperti kamu. Lebih baik kamu cepat pergi dari sini. Saya sudah capek, saya mau istirahat, kata Ki Demang seraya menutup pintu dengan keras. Sang penyamar pun akhirnya meninggalkan rumah Ki Demang dengan perasaan sedih dan merasakan sesak di dadanya. Ternyata selama ini masih saja ada rakyatku yang suka semena-mena terhadap orang miskin. Batinnya sedih. Sang penyamar kemudian melakukan perjalanannya lagi. Sambil berjalan terhuyung-huyung karena kelelahan, sampailah sang penyamar di sebuah rumah gubuk yang reot.
Ia ragu-ragu untuk mengetuk pintu. Tetapi karena rasa lelah dan lapar yang amat sangat, sang penyamar pun memberanikan diri mengetuk pintu itu. Tidak begitu lama, pintu pun terbuka dengan lebar. Dari balik pintu tersebut ada seorang nenek tua yang menyambutnya dengan tulus. "Selamat malam Kisanak," sambut nenek tersebut dengan hangat. "Selamat malam, Nek. Sebelumnya saya minta maaf. Bolehkah saya beristirahat di rumah ini semalam saja? Di luar udaranya sangat dingin," kata sang penyamar. "Oh, tentu saja. Silakan masuk Kisanak," dengan suara ramah. "Terima kasih, Nek." Hati Pak sang penyamar itu menjadi sangat lega, dan kemudian dia segera duduk bersandar di sebuah kursi bambu. Begitu melihat seorang tamu yang kelelahan, nenek itu segera menyajikan secangkir teh hangat dan sepiring nasi dengan lauk sederhana yang sebenarnya sudah disiapkan untuk dirinya sendiri. Mengetahui hal ini, hati sang penyamar menjadi sangat terharu dan hampir meneteskan air mata. Betapa tulus dan mulia hati wanita miskin itu. Meskipun dia miskin dan serba kekurangan, namun dia dengan tulus dan ikhlas rela memberikan apa yang dimilikinya untuk menolong orang lain yang sedang kesusahan. "Terima kasih, Nek. Semoga Tuhan membalas dengan semua kebaikan nenek," kata sang penyamar sambil terharu. "Sama-sama Kisanak. Bukankah kita hidup di dunia ini harus saling tolong menolong? Tapi apakah nenek tidak takut kalau saya merampok atau menyakiti nenek? Apa yang harus saya takutkan? Saya hanya seorang nenek tua, miskin, tanpa harta yang berharga." Setelah sang penyamar itu menghabiskan makanannya, nenek tua itu mempersilakannya untuk beristirahat. Kemudian sang penyamar pun segera beranjak untuk pergi tidur karena begitu lelahnya. Ia tidur dengan sangat pulas. Itu kan tempat tidur. Tadi kenapa nggak dicopotin itunya? Awan-awannya ini kelihatan. Setelah fajar menyingsing, barulah sang penyamar terbangun dengan tubuh yang segar. "Nek, saya sudah ditolong nenek, tapi saya belum mengetahui nama nenek. Orang-orang di sekitar sini memanggil saya Nini Mita. Lalu, siapa laki-laki yang ditinggal di rumah mewah di ujung desa itu?" Sambil mengacungkan jarinya ke arah rumah laki-laki yang semalam mengusirnya. "Oh, itu Makis Demang Keduang. Kenapa Kisanak? Apakah dia seorang tokoh di desa ini?" Ki Demang Keduang adalah seorang juragan beras yang sangat kikir dan serakah. Ia membeli beras dari petani dengan harga rendah, kemudian ditimbunnya dalam gudang. Apabila rakyat di sekitar sudah kekurangan beras, dia akan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Dia juga sering memberi hutang kepada para petani, tapi dengan bunga yang sangat tinggi. Orang di sekitar sini lebih mengenalnya namanya dengan Ki Demang Pancal Panggul. "Apa? Ki Demang Pancal Panggul?"
Sang penyamar terlihat terkejut, tapi dia mencoba tetap tenang. Nini Mita juga menceritakan bahwa desanya sedang dilanda wabah. Tanaman padi maupun sayur-sayuran yang telah ditanam tidak berhasil dipanen. Hewan ternak pun tidak dapat berkembang biak. Terima kasih atas kebaikan hati nenek. Saya izin pamit dahulu ya, Nek, sambil membungkuk. Baiklah Kisana, hati-hati di jalan. Nenek ini sungguh baik hati padaku. Alangkah baiknya jika aku tinggalkan uang untuknya, ucap sang penyamar dalam hati. Akhirnya, setelah mengetahui siapa sebenarnya Pancal Pandu, sang penyamar itu kembali ke tempat tinggalnya di Keraton Surakarta. Sesampainya di keraton, dia memerintahkan utusan untuk menengok keadaan Nini Mita. Apakah keadaannya sudah berubah atau belum? Sebab Raja meninggalkan uang sebanyak 200 dinar di bawah tikar tempat tidur Nini Mita. Pada saat itu, uang seserat 200 dinar senilai kurang lebih 10 juta rupiah. Pengawal, coba kamu cari tahu keadaan nenek yang bernama Nini Mita yang tinggal di desa seberang. Siap, Paduka, kata sang pengawal dengan semangat. Beberapa hari kemudian, utusan itu kembali ke Keraton Surakarta setelah melaksanakan perintah raja. Bagaimana keadaan Nini Mita sekarang? Sudah berubahkah kehidupan dia? Maaf Baginda, setelah sampai di sana, ternyata keadaan Nini Mita belum berubah. Dia masih miskin dan kekurangan. Bagaimana bisa? Saya memang mendengar dari Nini Mita sendiri bahwa ia memang menemukan 200 dinar. Namun, nenek tersebut segera melaporkan temuannya itu kepada Ki Demang. Dan Ki Demang mengakui bahwa itu adalah uang yang tertinggal ketika ia menagih hutang di rumah Nini Mita. Mendengar hal tersebut, Raja sangat marah, namun dia mampu menahan diri. Raja kembali merenung hingga malam. Hingga malam. Beliau belum bisa memejamkan mata. Dalam hatinya berpikir bahwa memang si Pancal Panggul harus dibunuh sesuai pesan itu. Sungguh benar memang si Pancal Panggul itu harus dibunuh, kata raja dalam hati. Saat pagi tiba, Raja Pakubuwono kembali mendengar suara aneh tanpa wujud itu. Menurut suara itu, untuk mengembalikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Surakarta, Ki Demang tidak harus dibunuh, melainkan yang harus dibunuh adalah sifat kikir, serakah, dan semena-mena terhadap orang lain. Sebenarnya, Ki Demang Pancal Panggul tidak harus dibunuh,
Tetapi yang harus dibunuh adalah sifat kikir, serakah, dan sifat semena-mena terhadap orang lain. Artinya, orang hidup di dunia ini harus saling tolong-menolong. Meskipun sedang dilanda wabah, wajib selalu bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan, serta sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Siang harinya, Raja segera mengumumkan makna dari pesan itu pada rakyatnya. Rakyatku sekalian, cara menghadapi wabah ini adalah tidak bersifat kikir ataupun semena-mena terhadap orang lain. Kita harus saling tolong-menolong meskipun sedang dilanda wabah, dan selalu bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan, serta selalu sabar dan tabah menghadapi segala cobaan yang diberikan oleh Tuhan. Perlahan-lahan, wabah mulai berkurang. Tanaman-tanaman di Surakarta pun mulai dapat berbuah, dan ternak-ternak dapat berkembang biak dengan baik. Tak lama kemudian, dari Gunung Kidul, terdengar kabar bahwa Ki Demang Pancalpanggung tertindih karung-karung beras yang disimpannya di dalam gudangnya, hingga akhirnya ia pun tewas. Tamat.